warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafar Rizky, NIM 523113111. eh, dari PT EG. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya untuk mata kuliah praktek penggunaan dan pengaturan motor listrik. Jadi di sini eh, saya mengambil judul penerapan rangkaian kendali motor reverse forward manual pada motor listrik 3 fasa. Nah, untuk judul ini tuh ada di modul 4. Kemudian masuk ke pengertian rangkaian kendali motor reverse forward manual. Jadi rangkaian kendali motor ini reverse forward ini adalah sistem pengendali pada motor listrik 3 fasa yang dirancang untuk mengatur arah putaran motor secara manual, baik maju, forward, maupun mundur atau reverse. Jadi pengoperasian rangkaian ini menggunakan tombol atau saklar yang dikendalikan langsung oleh operator tanpa melibatkan sistem otomatis. Jadi dalam rangkaian ini terdapat dua kontaktor utama, yaitu kontaktor forward untuk menghasilkan putaran searah jarum jam dan kontaktor reverse untuk menghasilkan putaran berlawanan jarum jam. Jadi eh, dengan pengaman interlock agar kedua arah tidak aktif bersamaan yang menyebabkan hubung singkat. Jadi sistem kendali manual ini umum digunakan pada mesin industri yang membutuhkan pengaturan arah putaran secara sederhana, aman, dan mudah dioperasikan oleh pengguna. Kemudian untuk prinsip kerja rangkaian kendali motor reverse forward manual secara umum. Jadi umumnya prinsip kerja rangkaian kendali motor reverse forward manual adalah mengatur arah putaran motor melalui pengoperasian tombol manual yang mengendalikan dua kontaktor, yaitu kontaktor forward dan kontaktor reverse. Jadi saat tombol forward ditekan, kontaktor forward akan aktif sehingga motor berputar ke arah maju. Sebaliknya, ketika tombol reverse ditekan, kontaktor reverse akan aktif dan berputar ke arah mundur. Jadi kedua kontaktor ini tidak boleh aktif secara bersamaan sehingga rangkaian dilengkapi sistem interlock maupun mekanik yang berfungsi mencegah terjadinya hubungan singkat. Dengan mekanisme ini, operator dapat mengontrol arah putaran motor secara langsung, sederhana, dan aman sesuai kebutuhan proses. Untuk prinsip kerja rangkaian kendali motor reverse forward manual pada motor listrik 3 fasa, yaitu pada motor listrik 3 fasa, prinsip kerja rangkaian kendali reverse forward manual memanfaatkan perubahan urutan fasa untuk membalik arah putaran motor ketika tombol forward ditekan. Jadi kontaktor forward menghubungkan motor ke sumber tegangan dengan susunan fasa normal atau RST sehingga motor berputar ke arah maju. Jadi saat tombol reverse ditekan, kontaktor reverse menghubungkan motor dengan urutan fasa yang dibalik. Jadi misal RST, misalnya RRTS sehingga motor berputar ke arah sebaliknya. Jadi sistem interlock dipasang pada kedua kontaktor agar hanya satu kontaktor yang aktif dalam satu waktu. Jadi mencegah korsleting antar fasa. Dengan pengoperasian manual ini, operator dapat mengendalikan arah putaran motor 3 fasa dengan aman, efisien, sesuai kebutuhan industri. Kemudian ada pula keunggulan rangkaian kendali motor reverse manual ini, yaitu rangkaian kendali motor reverse manual ini memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya banyak digunakan dalam aplikasi industri. Sistem ini sangat mudah dioperasikan karena seluruh kendali dilakukan secara manual menggunakan tombol atau saklar, sehingga operator dapat cepat dapat dengan cepat mengubah arah putaran motor sesuai kebutuhan. Biaya instalasi dan perawatannya relatif rendah karena rangkaiannya sederhana dan tidak memerlukan perangkat elektronik yang kompleks. Selain itu, rangkaian ini memiliki tingkat keandalan yang tinggi karena mengandalkan komponen elektromekanis yang kuat seperti kontaktor dan overload relay. Adanya sistem interlock juga meningkatkan keselamatan kerja dengan mencegah aktifnya kedua arah putaran secara bersamaan dengan kombinasi kemudahan
biaya terjangkau, dan keamanan yang baik. Rangkaian ini menjadi pilihan yang efektif untuk pengendalian motor di banyak sektor industri. Untuk gambar eh, rangkaian dengan aplikasi EKTS-nya seperti ini, ya akan saya jelaskan di akhir video. Seperti ini, di paling kanan. Oke, habis itu kita pakai MCB, 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 MCB. Nah, ini kita pakai kontaktor. Kita pakai berapa nih? Dua ya? Kita pakai dua. Kita butuh satu lagi. Nah, habis itu MCB. Mana MCB sih? Biasanya kita pakai ini. Tor. Habis itu gimana MCB, 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 MCB. Ini deh. Nah, kemudian kita pakai ini. Oke, kita rubah kemiringannya dulu. Roket 270. 270. Hah? Berapa kok? Kemudian tinggal kita satu-satuin aja ya. Kita rotasiin. Nah, dari RST ini masuk ke sini. Rap, rap. Nah, ini masuk ke sini. Rap. Ini masuk ke sini. Rap. Nah, kemudian eh, ini masuk ke sini. Tarik anjing. Kemudian ini kita tarik masuk ke sini. Rap. Kita tarik masuk ke sini. Rap. Ini kita tarik masuk ke sini. Rap. Kita rapikan. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian eh, dari sini masukkan ke yang paling dekat. Di sini. Rap. Rapikan kabelnya. Rap. Super rapi. Alah, susahnya nggak pakai mouse. Ya. Kemudian ini ke sini. Nah, rapikan juga. Videokan, videokan, videokan. Hapus, hapus. Ini ke sini. Rap. Nah, cakep. Udah apa upload, Jul? Aduh. Ay, cemen kabelnya. Terus dari sini ke yang paling ujung. Nah, oke. Ke habis itu langsung sambung ke motornya. Kita lurusin dulu ya adik-adik. Nah, ini kita tarik ke sini. Ini kita tarik ke sini. Kita tarik, Bang. Kita tarik ke sini. Nah, cakep. Ini kita tarik ke sini. Rap, cakep. Dan kita lurus-luruskan. Nah, oke, cakep. Kemudian dari kedua ini masuk ke sini, yang terdekat. Rap, perhatikan kabelnya. Rap. Dari ini ke sini, yang kedua. Rap, perhatikan juga kabelnya. Rap. Ay, ay, ay. Dari ini kita ke sini, paling ujung. Oke, good. Oke, sudah kita buat rangkaian yang satu lagi. Eh, Pertama kita pakai netral satu. Terus kita pakai
Ini dia. Ini, ini kita susun-susun aja dulu ya. Jangan langsung dikaitkan. Baru kita pakai MCB. Berurut aja ya adik-adik. Jadi nanti nggak bingung. Itu lanjut. Jangan Jul. Jangan Jul. Jangan Jul. Mana sih ini MCB-nya? Ini kan dia. Ini dia. Dan kita pakaikan ini. Kok stop button di sini Jul? MCB Jul. MCB mau stop button Jul? Ya. Hmm. Kemudian kita pakai emergency stop. Ini dia. Ini kita urutin dulu sebenarnya. Jadi tinggal kita ubah-ubah kemiringannya, ubah rotasinya. Kemudian ada off itu ini tadi dia. Nah, itu letaknya di sini tadi ya. Di sini ya. Oke. Kemudian ada PB1, PB1. PB1 tuh dia nah ini dia. Oke, PB1 itu kebanyakan. Apa yang panik? Oh, biarin aja kita emang pakai 2 PB kan. Habis itu kita pakai 2 kontaktor. Kontaktor. Nah, ini dia. Kita pakai 2 kontaktor. Kita pinggir-pinggir dulu ya. Kita susun kontaktor. Satu, aduh, kelebihan. Satu, satu. Oke, 2. Sudah kita susun. Ini tadi kan tempatnya di eh, R, MCB, habis itu emergency stop, habis itu off, habis itu PB1. PB1. Satu. Kemudian di sini ada PB2-nya. Kira-kira di sini nanti ya. Nah, di sini sudah jadi ya, untuk rangkaiannya. Di sini saya menggunakan ini dia N sebagai netral dan yang ini R sebagai line fase untuk rangkaian kontrol. Kemudian ada satu MCB sebagai proteksi arus pada kontrol. Kemudian ada emergency stop sebagai proteksi arus lebih pada kontrol. Kemudian ada ini ada off sebagai tombol stop normal. Kemudian ini ada PB1 untuk press button on untuk mengaktifkan K1. Kemudian ada PB2 untuk mengaktifkan kontaktor ini K2. Oke, jadi di sini saya juga menggunakan ada 3 lampu, lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Langsung saja ke percobaannya. Pertama kita run dulu, kemudian dari PB1. Nah, jika seperti ini nih, ibaratnya eskalatornya naik, ya kan? Kemudian kita off-kan dulu, kita ubah ke PB2. Nah, jika seperti ini maka yang tadinya naik maka akan berlawanan untuk sebaliknya. Jika tadi naik maka sekarang turun. Oke, cukup sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya dari forward reverse ini, rangkaian kendali motor reverse forward manual adalah sistem pengendalian arah putar motor yang sederhana namun tetap aman dan andal untuk digunakan di berbagai aplikasi industri dengan memanfaatkan 2 kontaktor forward dan reverse serta interlock sebagai pengaman. Rangkaian ini memastikan motor hanya berputar ke satu arah pada satu waktu sehingga mencegah terjadinya korsleting dan kerusakan. Pengoperasian manual melalui tombol membuatnya mudah dipahami operator, fleksibel digunakan, serta tidak memerlukan komponen kontrol yang kompleks. Selain itu, biaya instalasi dan perawatannya relatif rendah, sehingga menjadi pilihan efektif bagi industri yang membutuhkan pengaturan arah putaran motor secara praktis dengan tetap menjaga keselamatan dan efisiensi kerja.